berarti kita langsung aja mulai dari pertanyaan. Ini apa tuh? Kenapa Kak? Itu tugas apa ya? Ini tuh sebenarnya tugas Bindo. Ini tugas Bindo gitu Kak, bahasa Indonesia. Kita lagi belajar bab biografi. Nah ini tuh disuruh interview orang yang istilahnya ada tokoh masyarakat gitu Kak. Jadi di sini aku mau nanya, apa sih yang pertama kali kakak tuh memotivasi untuk terjun ke dunia seni peran atau sebagai aktor atau dan dunia digital sebagai influencer? Awalnya tuh yang motivasi aku itu buat terjun ke dunia seni peran ini atau influencer itu adalah rasa penasaran sih. Oh, rasa untuk bercerita melalui karakter gitu, karena dalam industri entertainment untuk main film ya akhirnya dituangkan ke dalam sana gitu. Terus gimana caranya kita melawan kebiasaan yang bukan kebiasaan kita, ini challenging aja gitu, pengen tahu lebih banyak soal orang lain atau enggak perspektif lain gitu. Oh iya sih bener, karena acting butuh skill juga, terus pendalaman karakter dan lain-lain, jadi bukan suatu hal yang mudah gitu. Makasih ya Kak. Selanjutnya pertanyaan kedua bakal dilanjut. Itu kadang kita dituntut buat jadi banyak hal kan gitu. Sementara kadang-kadang kita ngerasa nggak relevan gitu. Aduh, gue nggak kayak gini, tapi kayak disuruh kayak gini gitu. Kepo apa ya? Pas di setting kakak gugup gak sih Kak? Kayak nervous gitu gak sih? Gugup, cuman apa ya? Kayaknya orang-orang yang lain tuh kayak udah pada terbiasa gitu, jadi kayak ya udah acting lagi akhirnya. Ya udah acting biar nggak gugup deh gitu. Biar nutupin ya. Iya, biar nutupin. Karena orang beneran kayak biasa aja gitu. Caranya bingung juga sih. Karena kayak baik lagi sama apa yang kita pikirin. Jadi kalau misalkan kita pikirin ini kita udah nggak percaya diri, aduh malu banget gitu, kayak gitu, nggak bisa, beneran nggak bisa. Jadi kayak emang harus apa ya, kayak positive thinking gitu ya. Tenang aja gitu. Bisa gitu. Iya sih, sugesti sih ya. Sugesti. Apa yang kita pikirin itulah kita dilihat orang. Jadi kayak apa ya, kayak kita harus mikirin diri kita bagus, diri kita keren gitu. Diri kita bisa nih gitu. Tenang aja, yang kayak gini mah gampang gitu. Tapi kalau kita mikir, aduh kita teh bodoh, aduh kita teh jelek, jadi jelek beneran sumpah. Iya sih, bener sih. Kadang apa yang kita pikirin itu yang kita jadi. Tapi jujur buat susah banget tau Kak, kayak misalkan gugup gitu. Misalkan kemarin nih aku baru aja nyanyi di mall gitu kan. Itu tuh nervous banget, dan yang lain tuh kayak santai gitu tahu. Yang lain tuh kayak santai, mukanya tenang aja. Aku udah kayak astagfirullah begitu. Kamu tuh coba kamu nyanyi kan kemarin di mall, sekarang kamu nyanyi di sini. Itu dia, jangan gitu kan. Nggak kayak kadang gini, kadang kita nggak tahu loh Queen bener gak? Bener Kak. Ya kadang kita nggak tahu loh Queen, kayak ketika kamu ngeliat orang kok dia pede banget, santai banget, padahal dia tuh menderita, ada tuh yang kayak gitu. Iya sih. Padahal rasa gugup, rasa malu kamu tuh nggak ada apa-apanya sama rasa gugup dan rasa malunya dia gitu. Iya lagi. Karena kayak aku tuh kemarin gini ya, ini kejadian banget. Kemarin aku punya masalah. Aku ngerasa kayak, gue nggak enak ya dapet masalah kayak gini. Orang lain kok adem-adem aja gitu perasaan. Kayak orang lain tuh kayak happy-happy aja gitu. Tapi pas aku main ke orang lain yang aku pikir dia happy, aku mikir kayak, aduh ternyata gue ngerasa gue harus lebih banyak bersyukur karena apa yang aku lihat dia happy, ternyata baliknya enggak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kita nggak bisa lihat orang lain, kita harus bisa fokus sama diri kita sendiri gitu loh Queen. Jadi kayak ketika ada orang yang ketika kamu ngerasa gugup, ini perasaan gue, tapi jangan dihindari ya, gugup itu harus divalidasi gitu, karena perasaan yang muncul di dalam
diri kamu itu tuh valid gitu. Jadi kayak ketika kamu gugup, ketika kamu let's say punya pacar tuh cemburu, padahal nggak jelas gitu misalnya gitu ya, nggak jelas ini muncul aja cemburu harus divalidasi gitu. Iya Oh ya sih. gue cemburu, kenapa ya gue cemburu? Oh gue gugup, kenapa ya gue gugup? Oh gue suka nih kok, kenapa ya suka gitu. Terus divalidasi. Iya sih, benar sih, benar Terus benar. tinggal bagaimana caranya kamu manage perasaan itu, jangan sampai perasaan itu yang menggerogoti diri kalian gitu. Jadi kayak ketika kalian gugup tapi kalian harus nyanyi, oke gue gugup sekarang tapi gue yakin gue pasti bisa kok nyanyi, karena pas kalau beres nyanyi aku yakin kok pas lagi intro masuk kamu nyanyi, aduh nggak pede apa segala macam, mulai beres ref pertama pede karena itu gitu. Jadi lewatin aja dulu. Iya sih, benar. Kemarin aku pas nyanyi tuh, pas lirik pertama aku udah kayak, aku sebenarnya malu ngeluarin suaranya, tapi akhir-akhirnya udah nikmatin juga sih. Tapi pas awal-awal tuh udah kayak, Yes. aduh. Iya. Masalah udah ngelihat penampilan yang lain juga kayak, aduh wala gitu. Apa-apa Iya pas sih. kayak gitu, pas kayak gitu. Shiva, ada yang kamu kayak nanya-nanya apa kek? Hmm. Kalian tuh sebelahan ya? Enggak, kita beda rumah. Oh beda rumah. Soalnya tadi kayak kamu ngeliat ke sana, Shiva ngeliat gitu. Enggak kak. Sebenarnya Shiva nih ada apa Shiva tuh? yaudah nih, aku jujur aja ya Oh kak. enggak, kalau aku sebenarnya Kak, aku jujur aja ya kak. ya emang bener kau bohong. Enggak. Apa? Sebenarnya aku di sini sama kakak sepupu aku. Terus kakak sepupu aku tuh ngefans sama kakak. Jadi dari tadi mereka ngeliatin. Apa mana kakak sepupunya? Hai kakak sepupunya Quincy, salam kenal. Siapa namanya? Namanya Kintara sama Aulia. Sini cek. Sama siapa? Kuya. Kin Kintara sama Aulia. Hai Gintara, hai Aulia. Dia tuh udah ngebaca bukunya Dilan gitu kan. Nah terus kayak kan kakak mainin Akeo tuh di Dilan. Nah, terus dia suka banget, suka ngeliat cara aktingnya dan lain-lain. Iya, aku suka banget padahal kan Akio meninggal gitu. Iya lagi ya. Terus kakak sepupu aku, Iya lagi. kakak sepupu aku nangis tahu gara-gara Akeo meninggal. Iya lagi. Pas rewatch kakak sepupu aku nangis gara-gara Akeo meninggal. Tapi ini masih hidup kok kak. berarti kakak sepupu kamu tuh berarti kamu Quincy sama kakak sepupu kamu tuh saudaranya Bunga. Iya, saudaranya kak Bunga. Oh, Bunga juga ngefans sama aku. Kalau di set gitu pressure-nya beda gak sih kak? Kayak pressure atau kayak sutradara gitu, atau pressure dari aktor lain gitu yang lebih senior dari kakak atau gimana gitu? Aku justru lebih ngerasain pressure-nya lebih besar pas lagi workshop, pas lagi reading sih. Oh ya? Karena kayak karena kan kalau workshop atau reading itu kayak kita nggak properti apapun, kita beneran kayak duduk aja gitu, dan kita harus bisa memvisualisasikan di dalam imajinasi kita bagaimana caranya scene-nya bekerja. Cuman kalau lagi di set itu tuh kan udah kayak kelihatan gitu, oh ya udah ini kayak kehidupan sehari-hari aja, si karakter A tuh mainnya bakal kayak gini, jadi udah kebayang gitu. Dan apa ya, intimidasinya tuh terasa pas lagi di set karena emang udah ada setnya kan. Cuman bayangin kalau misalkan lagi workshop pun nggak ada yang mengintimidasi ya, jadi kayak salah tuh kerasa gitu, nggak nyampe perasaan itu kerasa gitu, Oh. karena ya sifatnya netral. Kalau reading Tapi tuh, kalau di set berarti apa, kalau reading tuh yang dibaca tuh kayak dialog gitu ya kak? Aku nggak tahu soalnya. dialog misalkan kayak scene 2 eksterior bla 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 gitu. Terus kayak misalkan Quincy sedang menyapu halaman lalu datang Shiva gitu, membawa makanan sarapan pagi gitu. Terus Shiva gitu, nah Shiva langsung berdialog lah gitu.
kayak Quincy gitu. Shiva gitu. Nah itu tuh kayak beneran dimainin gitu loh, kayak readingnya sama gitu. Kayak beneran dari awal sampai beres film kita baca. Susah ya. Tuh. Biasanya 96 halaman, 70 halaman. Jadi kayak beneran kita baca sampai beres. Sama karakter-karakter yang lain. Tapi bacanya juga bukan cuma sekedar baca kayak baca buku, tapi udah baca dengan pendalaman karakter masing-masing gitu. Tuh. Susah sih. Soalnya kan nggak bisa bikin karakter sendiri kan ya, harus karakter itu gitu, didalamin karakternya. Ya. Dan kadang-kadang nggak masuk akal. Gini, maksudnya ini hal yang nggak aman buat aku karena kayak, let's say aku nggak punya pengalaman trauma gitu ya. Trauma yang, maksudnya trauma sampai ngebuat orang tuh kayak setraumatik mungkin gitu. Nah, ketika emang aku memainkan pemeran orang yang trauma, dan aku nggak punya pengalaman trauma sama kayak karakter yang mereka aku mainin, at least aku bisa minjem ke orang lain gitu. Nah, minjem tuh menurut aku nggak masuk akal kan. Iya. That's why kayak aku harus nyari orang yang, ketika lu punya trauma separah ini, lu tuh bakal kayak gimana sih? Gue pengen pinjam buat itu buat gue gitu. Cobain nggak sih? Jadi kayak riset karakter apa segala macam. Oh ternyata dia traumanya misalkan apa ya, trauma yang gampang ya? Misalkan trauma naik motor gitu. Sedangkan aku tuh pengendara motor gitu, aku tuh nggak akan mungkin trauma, maupun jatuh beribu-ribu kali juga aku nggak bakal trauma gitu. Tapi aku nanya simpel, dimana kayak lu kenapa bisa trauma naik motor? Karena gue tuh orang yang kayak gini. Nah pas gue pertama kali naik motor, gue dapet kejadian kayak gini. Nah harus dirasain gitu. Oh gini rasanya ya gitu. Susah sih. Terus kayak dibuat, ya disusah sampai kayak harus dibuat seolah kayak benci gitu sama motor gitu. Padahal pengendara motor misalnya, ngeliat motor tuh kayak aduh nggak mau. Biar nanti pas lagi reading, lagi workshop, lagi syuting, itu terbiasa gitu. Jadi sesuatu yang bukan. Dan kenapa harus kayak gitu? Karena untuk mempermudah kerjaannya para aktor gitu. Baik lagi yang tadi gitu, maksimal gitu. Susah sih ya. Ribet sih ya. Iya benar ribet. Sumpah ribet. Kayak ya, tapi menurut aku apa coba yang nggak ribet? Menurut kalian apa yang nggak ribet? Tapi semuanya ribet, sumpah. Mau jadi PNS-nya ribet. Iya sih benar. Ya semuanya ribet. Kamu Hidup ini jadi ribet. apa? ribet nggak ada yang nggak ribet, sumpah. Iya, Makanya nggak tadi, sumpah kalau misal, sumpah ribet nggak ada yang nggak ribet. Ya benar. Hidup ini ribet. Hidup ini rumit. Iya. Rumit. Hidup ini rumit. Kakak sepupu kamu umur berapa? Kakak sepupu aku? Umur berapa? Yang satu udah lulus kuliah, yang satu dia lagi kuliah. Mereka bukan entertainer kan? Bukan, tapi masih berdealing sama kayak manusia gitu. Yang satu manusia, yang satu uang. Enggak sih, bisnis. Iya, itu gimana tuh maksudnya? Yang satu manusia, yang satu bisnis. maksudnya jurusan kuliahnya. Kakak sepupu aku yang satu lagi dia bisnis. Kalau bisnis internasional gitu. Kalau yang satu lagi yang masih kuliah sekarang dia di PR, public relation. Nah itu yang misalkan yang di tadi bisnis internasional, ngomongin ekspor impor, pasti ribet. Ribet katanya. Ribet sih bener. Iya gitu. Iya sih bener sih, semuanya ribet. Pasti semuanya ribet, tapi percaya ribet tuh udah pastinya. Jadi kayak mau seribet apapun, kalau misalkan kita udah tadi yang tadi ngomongin niat sama proses, ya pada akhirnya ribet itu bakal hilang gitu. Jadinya achievement, jadinya title, Bener. jadinya uang, jadinya kekuasaan, let's say kayak gitu. Jadinya penghargaan, jadinya diakui, jadinya pengembangan diri, berbentuknya value gitu jadi. Iya sih bener. Karena kita udah terbiasa melewati hal yang ribet. Kamu juga ujian nasional nggak ada ya? Ini mau diadain lagi. Loh, mau diadain lagi. Modern, iya. Ya. Udah. Ribet pasti.
banget. Gitu Queen. Kita udah Gitu kayak Queen sih. pesimis duluan sih sama UN, tapi ya semoga aja bisa sih. Nggak tahu lah, ini juga sebenarnya ribet sih kurikulum ini, nggak jelas. Ini kenapa jadi ngomongin kurikulum? Yang penting ini nggak jelas, ribet. Ya udah, menurut aku mah udah kamu lulus SMA, kamu kuliah semester 3, kamu cabut ke Australia WHV. Kak, aku kebetulan pengen apply scholarship ke Australia, jujur ya. Ya mending kayak gitu, sumpah. Iya kan, aku tuh sebenarnya aku cinta sama negara ini. Aku bukan tim kabur aja dulu. Aku ingat aku cinta tanah air. Ya aku jujur gini. Ya, Tapi menurut aku, bakat aku itu disalurinnya kalau ke negara lain tuh lebih jos gitu kak. Ngerti gak sih, kayak ih gitu. ya emang lebih jos. Di Indonesia mah sekarang susah nyari kerja teh. Ya, Mending udah kamu fokusin diri untuk pindah ke luar negeri. ya mau scholarship sih mendingan di luar negeri sih, bener-bener. Di Indonesia sekarang S1 aja belum tentu dapat kerja kan. Iya, sumpah. Ya, Makanya harus lihai. benar. Tapi tuh aku bingungnya tuh ya, kalau kerja tuh pasti enakan di Australia lah, secara mungkin secara lingkungan, terus secara financial dan lain-lain juga pasti ya di sana lebih maju gitu. Cuma kayak kalau Iya. misal apa urusan keluarga gitu-gitu tuh sebenarnya tuh agak kurang gitu loh kak. Kayak misalkan di Indo tuh kan apa ya, kayak ya kita masih adat gitu loh, jadi kayak nggak mungkin aku kerja di sana menetap selamanya jadi warga negara sana gitu loh kayak. Tapi menurut papaku, orang-orang yang kayak aku ini nggak cinta tanah air. Ribet kan? Ini berat sih. Quincy ini ribet tuh. Gila aja ribet Quincy. Tahu baru mau masuk kuliah ya udah ribet aja ya. Iya, gimana nanti kamu menghadapi hidup kamu setelah ini, jadi slow. Ya sih, benar. Nanti kamu bakal menemukan abang-abang atau teteh-teteh, abang-abang atau mbak-mbak gitu ya. Dia di atasan di mungkin kayak dia bakal ngasih tahu kayak jangan menggebu-gebu. Tapi kalau misalkan kamu tadi ngomongin soal masalah ke luar negeri, exchange, gitu, kamu pindah ke sana, apa-apa kok. Bukan berarti kamu gak cinta tanah air. Iya kan? Karena mungkin kamu pengen memperbaiki masa depan kamu itu jauh lebih better gitu. Iya, aku sebenarnya ada niat gitu, mau balik ke Indonesia, mau bikin Indonesia bener gitu, tapi nggak bisa bener gitu, nggak udah aku nggak mau Mending sih. capek Quincy, mending benerin diri kita masing-masing. Nah ya itulah, benerin diri sendiri aja. Benerin satu negara ini agak susah ya. Iya. Temen aku sebenarnya ada yang Gitu. mau jadi aktor kak. Dia tuh kayak sebenarnya dia tuh udah kayak ikut iklan-iklan gitu kan. Nah tapi dia tuh kayak bingung gitu loh, gara-gara kalau itu saya finance keluarganya tuh kurang mendukung. Terus katanya tuh kalau mau ini tuh harus ada duit dan lain-lain. Terus dia juga apa ya, sekarang dia tuh mau ngambil jurusan yang berkaitan dengan aktor. Sekarang dia itu katanya keluarganya kurang mampu dan lain-lain, dan akhirnya dia tuh sekarang udah mulai give up sama sama mimpinya. Padahal aku dulu ngelihat dia teater gitu kak, di SMP aku kan ada tuh ekskul teater. Itu jujur dia bagus kak, menurut aku untuk seorang anak SMP ya, meranin kayak gitu tuh susah gitu. Aku kalau disuruh nangis aku ketawa kak, percaya sama aku. Nggak bisa aku serius, aku disuruh nangis teriak-teriak nggak bisa. Aku yang ada ketawa muka depan muka orang itu nggak bisa. Kamu orang-orang logatnya lucu banget. Nggak, aku orang Sunda, aku lahir di Bandung, tapi nggak. Keluarga aku tuh sebenarnya kalau ngumpul bahasanya bahasa Sunda gitu. Dan sekarang tuh aku tuh pengen gitu nyemangatin dia, karena menurut aku dia punya potensi gitu loh, kayak ih lu nih bisa loh, mulai dari sinetron itu juga bisa loh gitu loh, kayak jangan nyerah dulu gitu. Tapi Quincy menurut aku itu bakal susah kalau misalkan kamu nyaraninnya langsung ke sinetron atau ke film. Maksudnya kayak kamu coba support dia, kayak coba kamu bikin TikTok, karena TikTok jauh lebih gampang sekarang karena banyak banget PH production house gitu yang emang dia lagi nyari talent based on virality, based on dia viral gitu. Apalagi kalau misalnya kamu tahu ini temannya jago apa segala macam, ya coba kamu suruh dia untuk berpikir kreatif supaya dia bisa mengembangkan identitas dia di TikTok atau Instagram dia gitu. Karena
Serius, banyak banget sekarang aktor aktris yang baru start karena dia tuh viral di TikTok. Mau itu ngomongin soal, mau ngomongin budget apa segala macam, yang penting ngerti dulu soal how dia influencing people di platformnya dia as a TikToker atau Instagram dulu aja. Nah kalau misalkan itu bisa udah ke support maintain dan bisa mengumpulkan modal dia, baru dia bisa upgrade. Gitulah. Tapi untuk topik ini mungkin kita bisa bahas di next lah. Next, Oke. boleh. Kalau sekarang kakak di Bandung ya? Kakak di Bandung apa di Jakarta? Aku di Bandung sekarang. Oh di Bandung. Oh di Bandung. Kita baru Gitu. kita sebenarnya rumahnya di Bandung ya, Cip. Iya. Kalian berdua di Bandung? Agak sanaan dikit. Tapi sekarang lagi di Jakarta. Ntar kalau ke Bandung kabarin lah. Ah ya, boleh. Kakak sepupu aku udah semangat banget ya tadi. Udah kayak yes begitu dia dari tadi itu udah. Ya kabarin aja ntar bunga. Nah ya kita kapan-kapan main aja. Mereka udah kepo. Gitu. Ada lagi guys. Cipa mau nanya apa Cipa? HTS Cipa. Aman ya? Aman sih Kak, udah. Alhamdulillah kelar tuh. Oke. Semangat kerjaan tugasnya ya. Ya. Selagi belum tugas kuliah Oke. aku semangat kok Kak. Bisa. Ya udah kalau kayak gitu aku pamit ya guys. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau ngeluangin waktunya.